sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di acara Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan mulai dari pagi hingga pada menjelang malam hari ini. Dan kami menyadari bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Dan sebelum kami menutup hari ini, kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami di dalam kami membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat dilayakkan oleh kuasa Roh Kudus serta dimampukan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ke-24 yang menyatakan demikian. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sahabat GPIB yang terkasih, menjadi utusan. Ketika saya dan sahabat GPIB dipercaya untuk menjadi seorang utusan, ataupun mungkin ketika kita mencari seorang partner atau rekan kerja, tentunya saja kita punya kriteria-kriteria tertentu. Kita akan mau untuk mencari seseorang yang benar-benar tepat. Mungkin kriteria yang diinginkan oleh kita seperti kemampuan, kecakapan, dan melakukan semua tugas dengan baik. Bahkan kita ingin agar orang benar-benar punya tanggung jawab, bahkan keahlian di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang partner. Akan tetapi, ketika kita melupakan satu hal yang paling penting, bukan hanya sekedar kecakapan atau kemampuan, bukan hanya sekedar titel atau gelar tertentu, tetapi kalau tidak dibarengi dengan ketidakjujuran, maka semuanya itu akan percuma. Percuma saja ketika seseorang berkata, saya ahli ini, tetapi kau tidak menepati janji, maka yang ada hanyalah dia tidak dapat dipercaya. Nah, kriteria-kriteria inilah yang tentunya saja dicari oleh Yesus adalah seorang utusan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kalau kita melihat di dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, kita melihat bahwa Yesus menyatakan kepada para muridnya bahwa siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, berarti orang itu mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus sampai berkata demikian? Bahwa kalau orang memegang perintah tetapi tidak melakukannya, maka itu percuma. Tetapi kalau seseorang memegang perintah dan melakukannya, berarti itu adalah tanda bahwa dia mengasihi Allah Bapanya. Dia mengasihi juga Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan. Maka dikatakan bahwa siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Berarti kalau Bapa
Bapa di surga mengasihi, otomatis Yesus juga akan mengasihi. Dan semuanya itu akan bisa didapatkan ketika seseorang memegang perintah dan juga melakukan perintah Tuhan tersebut. Dan kalau kita melihat juga di ayat yang selanjutnya, bahwa Yudas yang bukan Iskariot, ya, dia bertanya nih kepada Yesus, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ya. Pertanyaan ini, sahabat GPIB, pertanyaan yang mengandung permohonan. Dan pada saat itu Yudas, di zaman pergulatan antara orang Israel dengan negara Romawi. Nah, Yudas menginginkan agar Yesus menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang. Tetapi di sini Yesus menolak dan menegaskan bahwa pengutusan Yesus itu kepada para murid. Dan bahwa mereka, para murid ini yang akan dipercaya untuk menyatakan kehendak Tuhan melalui penyertaan dari Roh Kudus yang akan turun bersama-sama dengan para murid. Berarti itu adalah tugas para murid, ya? Bukan tugas orang Yesus. Para murid yang harus memberitakan kepada orang lain. Makanya dijawab oleh Yesus bahwa siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Sekali lagi Yesus menegaskan, ya, kalau mengasihi dia akan turun. Tapi kalau dia tidak mengasihi, maka dia tidak akan menuruti firman Allah. Dan dikatakan oleh Yesus bahwa firman yang didengar oleh para murid bukanlah berasal dari Yesus, tetapi berasal dari Bapa yang mengutus seorang Yesus. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi utusan Tuhan merupakan hal yang sukar untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Bahwa menjadi utusan Tuhan bukan hanya sekedar kita tahu firman Tuhan, bukan hanya kita tahu bahwa oh ini perintah saling mengasihi ada di dalam Alkitab, di kitab ini, di Injil ini ayat segini, ya. Tetapi bukan sekedar itu, melainkan dia percaya dan dia menaati akan firman Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi utusan Tuhan kalau dalam diri dia tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana menjadi utusan yang baik kalau dalam diri dia masih ada keraguan kepada kuasa Allah? Bagaimana dia mau menjadi utusan Tuhan kalau dia sendiri belum menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan? Ya, semua berawal dari diri sendiri. Ketika kita mau menjadi utusan Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk mau dibimbing oleh Yesus. Dan persiapkanlah hati dan pikiran kita masing-masing agar kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat menebarkan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua adalah ketika kita mau menjadi utusan Tuhan, kita harus siap di dalam segala situasi, baik atau buruk peristiwa yang akan kita jalani. Yang pasti kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum apapun perjalanan kita, ketika kita benar-benar mau untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai utusan Yesus, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan. Meskipun berat perjalanan, mesti sukar langkahmu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Di Bapak Ibu yang terkasih, sahabat GPIB, sebelum menutup hari ini, mari menjadi utusan Tuhan yang penuh setia menjalankan perintah Tuhan. Kita dengar, kita pahami kebenaran firman Tuhan, kita imani dan kita siap untuk melakukan. Jadilah utusan yang penuh setia, karena disitulah Tuhan akan menghadirkan berkat dan penyertaan
sekalipun berat dalam kita. Amin. Sahabat GPB terkasih, kita akan menutup renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur kepada Bapa atas pelayanan firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami renungkan bersama. Menjadi seorang utusan Tuhan, kami menyadari bahwa berat langkah kami, berat jalan kami, dan kami harus menopang melalui diri kami masing-masing. Segala sesuatu dimulai dari diri kami. Bahkan kami pun juga diminta untuk tetap dekat dan mengandalkan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran firman, tetapi kami juga dapat dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Ajarkan kami agar kami menjadi utusan Tuhan yang dapat dipercaya, sehingga kuasa dan nama-Mu saja yang bisa kami agungkan lewat setiap tutur kata, pikiran dan perkataan, dan juga perilaku kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sahabat GPB yang terkasih, Lightful pada malam hari ini. Saya Pendeta Anitya Adriana Talkuasaradi dari GPB Jemaat Maranatha Balikpapan yang ditempatkan oleh Majelis Sinode di Pospepes Eklesia Penajam dan Agape Babulu. Dan inilah gereja dari Pospepes Agape Babulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.